Tentunya adab ataupun akhlak adalah salah satu fondasi di dalam agama kita. Nabi kita bersabda dalam hadis yang mungkin kita semua sudah tahu, yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan seorang muslim menjadi istimewa di tengah-tengah manusia dengan akhlaknya. Nabi kita bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang benar adalah muslim yang selamat orang lain, terutama saudaranya sesama muslim, dari kejahatan tangan dan lisannya. Artinya seorang muslim menjaga adabnya sehingga dia tidak mengganggu orang lain. Ini salah satu bentuk adab. Nah, tentunya terutama bagi seorang penuntut ilmu itu lebih-lebih lagi ditegaskan perkara ini pada penuntut ilmu. Maka para salaf dahulu berkata, seperti Muhammad bin Sirin dan lain-lain, mereka mengatakan kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Mereka dahulu, para salaf kita, mempelajari akhlak sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Dalam riwayat lain dikatakan qabla ay yata'allamuna al-ilma. Mereka belajar adab lebih dulu sebelum mereka belajar ilmu. Demikian pula Abdullah bin Mubarak pernah berkata, aku menuntut ilmu 50 tahun. Jadi Abdullah bin Mubarak menghabiskan waktunya menuntut ilmu lebih kurang 50 tahun. 30 tahun aku mempelajari adab dan 20 tahun ilmu-ilmu yang lainnya. Bayangkan 30 tahun khusus belajar satu materi saja, satu mata pelajaran, satu madah, yaitu adab. Adapun 20 tahun sisanya itu belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Semua ilmu-ilmu yang lainnya itu dipelajari dalam waktu 20 tahun. Belajar adab, khusus belajar adab itu 30 tahun. Artinya apa? Belajar akhlak adab itu lebih lama daripada belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Itu yang dilakukan oleh Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Ini semua menunjukkan bahwa perkara adab adalah perkara yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Makanya Imam Mujahid berkata, la yatlubul ilma itnani. Tidak akan bisa menuntut ilmu dua orang, dua jenis orang. Mustahil, mustakbir. Orang yang malu-malu dan orang yang sombong. Malu di sini maksudnya malu-maluin ya. Malu yang menghalanginya dari ilmu. Dan yang kedua adalah mustakbir, orang yang sombong, yang menunjukkan ketiadaan adab, jauhnya dari adab, yaitu tawadhu. Orang sombong tidak akan bisa menuntut ilmu. Sebagaimana pepatah Arab berkata, as-sailu al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kas-saili harbun lil makanil ali. Ilmu itu musuh bagi orang yang sombong, pemuda yang sombong. Artinya penuntut ilmu yang sombong. Sebagaimana air banjir tidak akan bisa mencapai tempat yang tinggi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Artinya apa?
Ya, adab yang buruk ini akan menghalangi ilmu. Ya, adab yang buruk itu akan menghalangi ilmu. Salah satunya sombong. Dan banyak lagi adab-adab buruk lainnya yang itu akan menghalangi seseorang dari ilmu. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Maka kunci sukses menuntut ilmu itu, kunci sukses sebagai seorang penuntut ilmu itu adalah adab. Itu rahasianya dahulu para salaf, mereka serius belajar adab. Dan kita lihat hari ini masalah yang dihadapi para penuntut ilmu itu adalah masalah adab, akhlak para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, banyak orang yang pintar. Ada yang pintar berdebat. Ada yang memiliki kepintaran, kekuatan hafalan yang mungkin luar biasa. Tapi ketika melihat akhlaknya, nah di sini jatuhnya. Ya. Jatuhnya di mana? Di bab akhlak. Maka masalah akhlak ini nggak boleh dipandang sebelah mata dalam bab ilmu. Ya, dahulu para salaf kita menitik beratkan perhatian mereka terhadap bab akhlak ini. Ya, di dalam menuntut ilmu. Maka sebagian ulama menulis buku-buku khusus berkaitan dengan adab di dalam menuntut ilmu, seperti Al-Khatib Al-Baghdadi dan lain-lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka bisa dikatakan adab ini adalah perkara yang sangat dasar, ya, sangat fundamental di dalam menuntut ilmu. Banyak kita lihat menuntut ilmu yang gagal karena tersandung masalah akhlaknya. Baik itu akhlak terhadap guru, akhlak terhadap sesama penuntut ilmu, adab terhadap orang-orang awam. Ya. Coba lihat sekarang ini banyak penuntut ilmu yang kurang ajar dalam tanda kutip, ya. Kurang ajar di sini maksudnya gak beradab gitu, kepada gurunya sendiri. Banyak, ya. Ada yang gurunya sendiri tahdirnya kan begitu, ya, tanpa alasan yang jelas. Ya. Ada yang habis manis sepah dibuang, kacang lupa sama kulitnya. Banyak itu. Ini masalah-masalah yang terjadi di kalangan penuntut ilmu. Ketika dia sudah populer jadi sombong kan begitu, ya. Lupa dia dulu dari mana dia berasal. Dulu belum bisa baca alif bata, diajari sampai bisa. Nah, setelah dia jadi orang, istilahnya, ya, dia elu-elukan manusia, dia pun lupa semua itu. Bahkan dia pandang rendah gurunya itu. Ya, karena dia sekarang sudah banyak tahu ini, tahu itu. Ingat para jemaah yang Allah, ilmu itu bukan hanya sekedar antum tahu ini, tahu itu. Kalau ilmu sekedar itu, maka Google lebih pintar dari antum. Karena Google banyak tahunya. Ketik aja itu tahu gitu. Ya, nah jadi ilmu bukan sekedar itu. Ya, ilmu itu harusnya membentuk seseorang menjadi seorang yang berakhlak mulia. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi ilmu itu adalah medianya, sarananya, wasilah untuk mencapai amal, ya. Amal di dalam kehidupan. Baik itu amal dalam bentuk ibadah, hablum minallah, maupun amal dalam bentuk hablum minan nas. Itulah dia akhlak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena kalau kita bicara akhlak, itu baru nampak ketika kita berinteraksi dengan manusia, ketika kita berhubungan dengan manusia. Kalau kita seorang diri aja nggak nampak akhlak. Bagaimana kita bisa mengukur akhlak kita kalau kita misalnya hidup sendirian di tengah hutan belantara, nggak ada orang lain? Bisa diukur akhlak itu? Bisa mengkomparasikan akhlak kita dengan monyet di hutan atau harimau di hutan sana, kan nggak bisa. Kita nggak bisa menilai akhlak itu bagaimana kalau kita sendirian, ya. Nah, tapi ketika kita bermuamalah, ketika kita berhubungan dengan manusia, nah disitulah mulai nampak akhlak itu. Mulai dari tampilan lah. Ketika nampak pertama kali itu sudah menunjukkan
bunyi dia, nampak lagi gitu, semakin jelas itu. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah dan seterusnya. Nah, maka ini yang harus diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu, yaitu masalah adab bagi para penuntut ilmu. Ya, kita mulai adab kepada Allah. Ya, seorang penuntut ilmu harus beradab kepada Allah dalam hal apa? Dalam hal mengikhlaskan niatnya. Ya. Hati-hati menuntut ilmu untuk tujuan-tujuan lain. Karena itu termasuk orang yang pertama kali diadili dan dilemparkan ke dalam neraka. Salah satunya adalah seorang yang menuntut ilmu sampai dia berilmu, menjadi alim dan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Tapi ternyata semua itu dilakukannya supaya dikatakan alim, yaitu supaya dapat sebutan dia di tengah-tengah manusia. Maka hati-hati ya terhadap niat di dalam menuntut ilmu. Karena banyak orang-orang yang melenceng niat menuntut ilmunya. Ya, nah ini dasar akhlak itu dasarnya juga harus ikhlas. Kan dalam Islam bedanya dengan akhlak di luar Islam adalah keikhlasan. Artinya akhlak seorang muslim itu ikhlas, muncul spontan, nggak dibuat-buat. Maka itulah yang disebut akhlak, sesuatu yang muncul secara spontan, refleks begitu ya, nggak dibuat-buat. Karena kalau dibuat-buat itu belum akhlak. Ya, mungkin dalam momen-momen tertentu dia bisa berlapan seperti itu, tapi banyak momen dia akan berbeda. Dia akan melanggar itu. Orang yang pura-pura sabar mungkin hanya 1-2 momen dia bisa sabar, tapi pada banyak momen dia tidak akan menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang sabar, karena refleksnya bukan sabar, yang muncul spontan dari dirinya bukan sabar. Maka akhlak itu sesuatu yang tertanam dia. Maka dikatakan di dalam bahasa Arab itu akhlak. Dikata khalaqa yaitu sesuatu yang yatakhallaq, tercipta, tercetak, baru dia jadi akhlak. Kalau belum tercetak dalam diri kita, itu belum jadi akhlak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka coba lihat, apakah kita punya akhlak sabar? Satu contoh. Apakah kita punya akhlak sabar? Nah, itu bisa dilihat dari aplikasi di lapangan, realita di lapangan, kenyataan sehari-hari. Apakah kita bisa bersabar atau tidak? Sekali 2 kali sabar yang mungkin bisa, tapi sabar pada saat dibutuhkan, nah mungkin gak semua orang punya refleks yang sama. Ya, gak semua orang punya refleks yang sama. Refleksnya sabar gitu ya, spontan muncul sabar gitu. Sudah sampai di situ sabarnya, atau sabarnya masih banyak sabar seperti kata orang sabarnya silat kampung manggis. Sudah kena baru ditangkis. Sudah marah-marah, sudah ngamuk-ngamuk baru sabar gitu ya. Setiap sabar seperti itu. Nah, ini belum sabar namanya. Ya Pak ya, belum sabar itu. Artinya dia belum memiliki akhlak yang namanya sabar. Kalau refleksnya masih seperti itu, ya, masih telat terus sabarnya. Itu satu contoh itu. Ya, maka coba lihat bagaimana Nabi itu refleksnya memang sabar, karena beliau adalah seorang yang sabar. Ya, santun, dan beliau memang orang yang santun. Enggak dibuat-buat santunnya, enggak, memang santun. Satu contoh ya. Satu ketika ada Arab Badui datang ke masjid kencing, buang air dalam masjid. Ya, itu satu pemandangan yang sangat horor. Kalau sekarang gimana itu? Viral. Ya, masuk ke medsos itu. Mungkin orangnya babak belur ya, di masjid dan di kantor polisi gitu ya.
Ya, ini terjadi di zaman Nabi. Arab Badui masuk buang air kecil di salah satu sudut masjid. Apa yang terjadi? Saat itu Nabi bersama sahabat ada di masjid. Reaksi spontan dari para sahabat adalah bangkit ingin memukuli orang ini. Dalam hadis seperti itu, Pak. Itu refleks yang terjadi pada sahabat. Wajar aja lihat orang kayak gitu ya, emosi kan begitu ya. Mereka ingin memukuli orang ini. Gak bisa kita bayangkan kalau dipukuli orang ini dalam masjid gimana. Itu terjadi keributan dalam masjid sementara dia sedang buang air kecil. Ya, wah itu hiruk pikuk lah masjid itu. Nah ini refleks namanya. Spontan yang muncul dari sahabat seperti itu. Apa reaksi Nabi? Apa seperti itu? Enggak. Nabi justru mencegah para sahabat untuk memukuli orang tersebut. Nabi berkata kepada para sahabat, la tadribu, la tazrimu. Jangan pukuli dia, jangan putus buang airnya. Biarkan dia buang air sampai selesai. Nah, coba lihat. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, ya Nabi bisa berpikir jernih, sabar, santun, dan bisa mengendalikan emosi. Ini luar biasa. Mungkin kita refleksnya nggak seperti itu, Pak ya. Mungkin. Saya nggak tahu. Kalau antum waktu itu ada di Masjid Nabawi ya, bersama Nabi lah misalnya, refleksnya gimana coba? Pasti seperti itu juga kan begitu ya. Tapi Nabi di sini menunjukkan beliau bisa mengendalikan diri, ya. Nah, bisa berpikir lebih jernih. Ini kalau dipukuli dia melawan udah kemana-mana air kencingnya kan begitu ya, air seninya itu. Nah, biarkan terus sampai selesai. Nabi menyuruh sahabat untuk mengambil ya satu ember air. Nah setelah selesai diperintahkan untuk menuangkan air itu pada air seninya dan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, sesungguhnya masjid bukan tempat buang hajat. Masjid adalah tempat sholat, tempat zikrullah, tempat baca Quran. Coba lihat. Nah ini namanya santun, sabar, bisa mengendalikan emosi itu dibutuhkan pada saat-saat yang memang perlu seperti ini. Ya, para jamaah bukan ya kita sudah bereaksi salah kemudian kita mengatakan aduh sabar. Enggak, itu sabar yang telat para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah itu satu contoh ya bahwa akhlak itu memang kenapa akhlak itu harus terus dilatih? Kenapa? Kenapa belajar akhlak itu jadi begitu lama bagi seorang Abdullah bin Mubarak sampai 30 tahun? Karena yang lama itu latihannya, Pak. Itu akhlak, pelajaran adab itu bukan pelajaran teori. Bukan teori. Nah, kalau kita kan apa materinya adab, bosan gitu. Memangnya kita sudah canggih kali akhlaknya. Kita masih belepotan istilahnya, masih kurang banyak di sana sini, perlu banyak latihan. Tapi kadang-kadang kita merasa sudah tamat gitu. Kalau kajian akhlak itu dianggap kajian yang paling ringan. Iya kan? Iya. Dengarnya sampai ngantuk-ngantuk juga nggak jadi masalah. Padahal materi yang paling berat itu sebenarnya materi akhlak. Iya. Yang paling berat itu akhlak. Kenapa? Ini berat bagi kita karena ketika kita bicara belajar akhlak, kita membicarakan diri sendiri. Kita membahas diri kita sendiri. Nah, kalau bicara akhlak ya, belajar adab kan wah kena terus kita kan gitu. Kita akan berkata itu saya gitu ya. Artinya apa? Kita membicarakan diri kita sendiri. Makanya kalau taklim itu yang dibicarakan itu adalah kekurangan kita, kesalahan kita, borok kita. Kita gak semangat, ya. Dengarnya gak semangat, pura-pura ngantuk kan begitu ya. Ya seperti itu. Tapi kalau yang taklim itu yang dibicarakan itu orang lain, itu semangat itu. Nembak orang lain misalnya, wah semangat itu. Apalagi pas tanya jawab pasti seru itu, karena yang dibahas, yang ditembak, yang diserang itu dibicarakan orang lain, bukan kita. Betul kan?
Iya, kita kan pengalaman. Kan seperti itu ya. Kalau kita misalnya menyerang kelompok lain, semangat itu, disoroti misalnya yang di sana misalnya. Tapi kalau kita bicara yang di sini, pura-pura ngantuk ya, reaksinya pura-pura ngantuk ya. Nah itu beratnya akhlak itu di situ. Ya kita perlu terus melatih, mengasah akhlak kita supaya itu muncul dari diri kita secara spontan. Ya, secara spontan, refleks, nggak pakai mikir, Pak. Kalau akhlak muncul pakai mikir, nah itu belum akhlak. Ya kalau mau diuji silakan nanti diuji di rumah. Ujian akhlak itu sebenarnya simpel, ya. Bagaimana akhlak kita kepada anak istri? Kalau yang di sini ya. Bagaimana akhlak kita kepada anak istri? Masih sering marah nggak sama istri? Masih sering emosi nggak sama istri? Atau bahkan masih sering mukul? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana kita bisa menahan emosi terhadap misalnya pelayan kita, khadim kita, supir kita, bawahan kita. Ya. Nah itu kan bisa kita lihat, bisa kita ukur setiap hari para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Makanya ya kalau mau tahu akhlak kita, akhlak saya bagaimana, tanyakan saja sama istri. Tapi Pak jangan diancam Pak ya. Jangan diancam. Tanyakan sejujurnya begitu ya. Nah, dengarkan manis pahitnya. Nah, akan nampak nanti bagaimana skor akhlak kita. Maka ketika ada orang-orang ingin tahu akhlak Nabi, mereka mendatangi Aisyah. Mereka mendatangi Aisyah, tidak mendatangi Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat dekat Nabi juga. Tapi yang didatangi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Istri Nabi. Ya, istri itu pendamping hidup namanya. Mungkin istri itu lebih banyak hidup bersama kita daripada ibu kandung kita. Betul ya? Sama ibu kandung berapa tahun? Sama istri berapa tahun? Coba bandingkan aja. Apalagi yang sudah kepala 5 gitu ya. Pasti lebih lama bersama istrinya. Boleh jadi istri kita itu adalah orang yang paling lama bersama kita dan paling tahu seluk-beluk hitam putih diri kita. Dia adalah kunci rahasia kita sebenarnya. Tapi kita kadang-kadang takut melihatnya. Kenapa? Takut kebongkar, Pak ya. Takut kebongkar itu rahasianya itu. Kuncinya ada di tangan istri sebenarnya. Ya. Maka coba tanyakan. Maka ketika mereka ingin tahu akhlak Nabi ya, mereka mendatangi Aisyah dan bertanya, "Bagaimana akhlak Nabi?" Maka Aisyah menjawab, "Kana khuluqul Qur'an." Akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Nah, ini kan saksi hidup namanya. Itu yang dirasakan oleh Aisyah, itu yang dialami oleh Aisyah. Ya, itu enggak bohong itu. Itu akurat. Maka antum nanti pulang ke rumah tanyakan sama istri, gimana akhlak saya. Nah kalau dia bunyi jangan protes, dengarkan saja. Jangan marah gitu ya. Senyum-senyum aja tuh. Raja Maya dimuliakan. Nah itulah dia akhlak kita sebenarnya. Ya, akan keluar itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, karena ya kita di hadapan teman-teman kita itu seperti malaikat. Ya. Makanya kalau ingin tahu akhlak seorang jangan tanya sama temannya ya. Temannya kan tahu yang baik-baik aja. Belangnya kan nggak tahu, Pak. Ya kan? Maka antum kalau nasihati teman antum berani. Wah, fasih macam ustad. Macam apa? Macam ustad kalau nasihati temannya gitu ya. Coba antum nasihati istri. Matok balik dia kan gitu ya. Tahu matok balik? Dipatoknya balik gitu kan gitu ya. Iya, enggak bisa ngomong gitu ya. Keluarlah 1, 2, 3. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Begitulah dia. Ya, tapi makanya saya katakan dakwah yang paling susah itu dakwah sama keluarga. Kenapa?
Karena keluarga itu tahu dia, ya, tahu dia daftar menu kita. Dakwah sama orang lain mudah, Pak. Antum mendakwai teman, mendakwai sahabat, mendakwai orang-orang di luar sana yang gak kenal antum, antum gak kenal dia, dia gak kenal antum, mudah, gampang. Antum bacakan ayat seolah-olah antum ustaz sudah. Antum bacakan hadis, wah jadi ulama udah. Ayat dan hadis sudah jadi syekh. Bukti benar. Nah itu sama orang lain, iyalah. Coba sama istri kalau berani. Kayak orang gitu ya. Ketahuan dia, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya begitulah, karena itulah dia keseharian. Ya, nah, para jemaah yang dimuliakan, banyak laporan-laporan dari para umat tentang suami mereka, kan gitu ya. Terus bukan hanya di kalangan awam, bahkan paling banyak keluhan itu di kalangan para penuntut ilmu dari istri-istrinya, para jemaah, istri-istri mereka, para jemaah yang dimuliakan. Nah itu akhlak namanya. Jadi sesuatu yang perlu terus diasah, ya, terus diasah, terus dilatih. Ya, latihannya itu terus menerus, tidak boleh berhenti. Ya, sehingga betul-betul kita miliki akhlak itu tertanam dalam diri kita, muncul secara spontan, nggak pakai mikir. Nah, refleksnya memang seperti itu. Ada orang yang refleksnya memang lemah lembut, santun. Nah, ada yang mikir dulu dia baru nak keluar santunnya gitu. Nah, telat mikir dia, kasar lah dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Maka yang pertama, dasar dari akhlak itu memang juga ikhlas, apalagi di dalam menuntut ilmu. Ya, awwalu ma yajibu ala talibil ilmi ayyukhlisa niyatahu fi talabihi. Perkara pertama yang wajib dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah mengikhlaskan niatnya di dalam menuntut ilmu. Bi ayyakuna qasduhu bidzalika wajh Allah. Yaitu dia mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa akhlak itu perlu ikhlas? Karena ikhlas itu menjaga ketahanan amal. Ya, amal itu bisa bertahan karena keikhlasan. Kenapa amal tidak bisa bertahan lama? Mungkin tidak ada ikhlas di situ. Ada udang di balik batu, begitu udangnya pergi, tinggal batunya. Kan begitu ya? Nah, itu dia ikhlas. Ketika kita mengharap wajah Allah, kapanpun, dimanapun, kita akan melakukan seperti yang kita lakukan. Tapi kalau niatnya ada yang lain, ya, ada, kita katakan ada pamrih di situ, maka begitu yang diinginkan hilang juga amalnya. Demikian juga akhlak. Kalau itu dasarnya ikhlas, maka akan bertahan lama. Tapi kalau tidak, maka akan hilang seiring dengan hilangnya tujuan, ya, keinginan, maksud, ya, ada pamrih di situ. Maka ketika sesuatu yang diinginkan itu hilang, maka hilanglah amal tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Bahkan ada ancaman, ya, orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena lillah. Nabi mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya dituntut untuk mengharap wajah Allah, namun dia tidaklah menuntutnya melainkan untuk mendapatkan materi dunia, maka dia tidak akan mendapatkan arfal jannah, yaitu aroma surga pada hari kiamat nanti. Ini ancaman berat, ya, bagi para penuntut ilmu yang tujuannya tidak lillah. Maka adab pertama ini adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Kemudian yang kedua adalah akhlak terhadap alim ataupun kita katakan guru, ya, yang memberikan ilmu kepada kita. Yajibu alaihi an yajtahida fi tahalli bil akhlaqid dzakiyah wal adabil mardiyah asna at-talab wa ba'dahu
Wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk bersungguh-sungguh menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, akhlak yang agung, adab-adab yang agung ketika dia menuntut ilmu dan setelah dia menuntut ilmu, terutama kepada gurunya, orang yang berjasa memberikannya ilmu. Itu sangat penting. Maka kalau kita dengar cerita-cerita dahulu para salaf bagaimana mereka hormat kepada guru mereka, itu luar biasa. Ya, itu sangat luar biasa para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah maka dulu ya, ketika ya muhaddis menyampaikan hadis, itu tidak ada suara yang terdengar, ya, tidak ada keributan. Bahkan tidak ada bunyi torehan pena. Torehan kalau menuliskan bunyi ya, gitu ya. Itu enggak ada sama sekali. Ketika muhaddis sudah mengatakan, ataupun alim ataupun guru sudah mengatakan qala haddatsana, telah menyampaikan kepada kami fulan dan fulan, yaitu mulai menyampaikan sanad hadis, belum hadisnya itu enggak ada lagi suara yang terdengar. Ya, semuanya khusyuk, fokus untuk mendengarkan apa hadis yang disampaikan para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah itu dia akhlak dulu para salaf. Mereka benar-benar menghormati, ihtiram kepada guru mereka. Ya, karena kita dulu mengatakan ya guru itu kan sebagai pengganti orang tua ya. Ya, ketika kita kecil-kecil dulu kan diajari itu ya, guru di sekolah itu adalah pengganti orang tua di rumah, para jemaah. Maka Nabi mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa la ya'lam li alimina haqqahu. Bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya, menghormati orang yang lebih tua darinya, dan mengetahui hak orang-orang alim di antara mereka. Jadi orang alim itu, guru kita itu punya hak yang mesti kita tunaikan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Ada hak mereka. Bukan karena usia mereka. Boleh jadi orang yang menyampaikan ilmu kepada kita itu lebih muda umurnya dari kita. Bisa jadi. Tapi kenapa kita harus menghormati dia? Padahal dia usianya lebih muda dari kita. Bukan karena usia, bukan karena status sosial, ya, atau yang lainnya. Tapi kita hormati dia karena ilmu, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Dulu juga banyak, ya, contoh-contohnya seperti Abdullah bin Abbas. Itu Umar hormat kepada Abdullah bin Abbas karena Umar itu sering mendapatkan faedah ilmu dari seorang Abdullah bin Abbas, yang mana Abdullah bin Abbas ini levelnya itu cocoknya jadi anaknya Umar karena seusia dengan putranya yaitu Abdullah bin Umar. Tapi Umar begitu menghormati Abdullah bin Abbas karena ilmunya, bukan karena usianya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini kadang-kadang pada penuntut ilmu dia lihat ustadznya mungkin lebih muda darinya, dia pun seenaknya. Ini namanya tidak beradab. Kita menghormati guru itu bukan karena usia, tapi karena ilmu yang disampaikannya kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu adab kepada guru, ya, tentunya ini perlu kita perhatikan. Demikian juga akhlak kepada sesama penuntut ilmu. Ya, akhlak sesama penuntut ilmu. Yajibu alaihi alla yabkhal bimma yasma' wa yafham ala ikhwanihi min at-talabah. Di antara adab sesama penuntut ilmu adalah saling bertukar ilmu, saling memberikan faedah, bukan saling hasad. Ingat ya, hasad di kalangan penuntut ilmu itu lebih hebat daripada hasad di kalangan orang-orang awam. Makanya yang membinasakan Bani Israel itu dengan ilmu yang mereka miliki adalah hasad di antara mereka. Baghyan bainahum, hasad di antara mereka.
Maka kita para penuntut ilmu ini diberi kelebihan. Dan hasad itu muncul di situ. Di kalangan orang-orang yang Allah kasih kelebihan, disitulah hasad lebih besar baranya, lebih besar nyalanya daripada di kalangan yang lainnya. Para jemaah dimuliakan Allah. Dan hasad di kalangan yang seprofesi atau sejenis itu juga lebih besar daripada antara satu dengan yang lain yang berbeda. Saya kasih contoh. Orang jahil, apakah ada hasad di antara sama mereka? Sama-sama jahil ini, nggak ada, Pak. Karena nggak ada kelebihan di situ. Hasad itu besar munculnya, potensi munculnya itu pada orang-orang yang Allah kasih kelebihan. Misalnya apa? Dikasih kelebihan harta. Nah, hasad di situ lebih besar daripada orang-orang yang tidak dikasih kelebihan harta. Misalnya apa? Di antara orang-orang fakir, ada hasad, Pak? Ya ada juga, cuma sedikit. Ya kan, sama-sama miskin ngapain hasad kan gitu ya. Ya biasanya lebih menonjol apa? Toleransinya, apa namanya istilahnya apa? Senasib sepenanggungannya kan begitu ya. Tapi di kalangan orang-orang yang dikasih harta, nah ini lebih besar, lebih banyak di antara mereka daripada di antara orang-orang miskin, orang-orang fakir. Jadi setiap ada kelebihan, hati-hati, di situ ada hasad. Demikian juga di kalangan penuntut ilmu ini. Ilmu itu kan kelebihan. Ya, ketika Allah kasih kelebihan ini kepada satu kelompok manusia, maka muncul hasad di antara mereka. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama. Di mana ada kelebihan, di situ ada potensi hasad. Yang kedua, hasad itu lebih mungkin muncul dan nampak di kalangan orang-orang yang sejenis, sesama penuntut ilmu, sesama pedagang. Biasanya hasad di antara sesama saudara itu lebih besar daripada ya antum dengan orang lain. Ya, kita dengan orang lain yang enggak kita kenal ngapain hasad? Antum hasad sama Bill Gates, ngapain juga kan itu? Gimana pun kayaknya Ronaldo, Bill Gates, orang-orang kaya itu, ngapain kita hasad sama mereka? Tapi sama tetangga, ini, sama saudara, ini, sama teman, apalagi yang suka main medsos kan begitu ya, dapat berita temannya beli ini beli itu, uring-uringan dia kan begitu ya. Punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Kenapa? Hasad di kalangan yang sejenis itu lebih besar potensinya. Maka di antara para penuntut ilmu hendaknya membuang sifat ini, karena ini akan, ya kita katakan, membinasakan ilmu. Hasad itu akan membinasakan ilmu. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Baik. Lalu bagaimana? Apa yang harus dimiliki oleh sesama para penuntut ilmu? Yaitu jangan bakhil terhadap ilmu yang kita miliki, berbagi. Para jemaah itu adab yang penting di antara penuntut ilmu. Apa kata Imam Malik? Imam Malik mengatakan min barakatil ilmi ifadatu ba'dihim ba'dha. Di antara keberkahan ilmu adalah saling memberikan faedah satu sama lainnya. Apa yang kita ketahui, kita pahami, coba sampaikan kepada teman kita, saudara kita. Kadang-kadang kita biarkan dia bodoh supaya nggak ada saingan, kan gitu ya. Supaya dia tetap jahil. Nah, supaya saya tetap berada di atasnya. Nah, ini kan kita katakan mental hasad yang sangat jelek ya di kalangan para penuntut ilmu. Nah, demikian ya. Nah, ada satu apa ya? Wa qad fata ba'd talaba kitabatu syai'in min hadis. Faqala lahu syekh wa huwa Ishaq ibn Rahuyah. Pada masa dahulu ya, ada beberapa orang penuntut ilmu terluput dari menyalin satu hadis. Ya, maka syekh ya, guru waktu itu siapa dia? Yaitu Ishaq bin Rahuyah. Ini gurunya. Jadi ada penuntut ilmu. Ishaq bin Rahuyah menyampaikan hadis. Ternyata ada yang nyatat, ada yang enggak nyatat. Ada yang terluput. Ya, ada yang terluput. Maka orang-orang yang terluput menyalin hadis tadi mengadu kepada Ishaq bin Rahuyah.
Maka Ishaq bin Rahuya mengatakan ansih ma fataka min kutubit thalabah. Ya, apa kata beliau? Tulislah, salinlah apa yang luput dari kamu dari buku murid-murid yang lain yang sempat nyatat. Faqala talib, ada seorang penuntut ilmu berkata, innahum la yumakkinunani. Ya, ada seorang penuntut ilmu yang terluput tulis hadis berkata, sesungguhnya orang yang nyatat, murid-murid yang nyatat, yang sempat menyatat tidak memberikan catatannya kepada kami, kepadaku. Maka Syekh yaitu Al-Ishaq bin Rahuya mengatakan, idzan wallahi la yuflihun. Kalau begitu mereka tidak akan beruntung, mereka tidak akan sukses sebagai penuntut ilmu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Artinya berbagilah. Ya, ketika kita menuntut ilmu, ya ini untuk dibagikan, untuk di-share. Ya, maka berbagilah ifadah ilmu kepada yang lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Nah, kemudian adab pada diri sendiri. Apa adab yang perlu dimiliki oleh seorang penuntut ilmu terhadap diri sendiri? Yaitu apa? Al-haya, punya malu dan menjaga kehormatan sebagai seorang penuntut ilmu. Yaitu dalam bahasa sekarang dikatakan jahim. Apa? Jaga image, jaga diri, jaga kehormatan, punya rasa malu. Artinya kita harus berbeda dengan orang-orang awam. Ya, enggak ya tidak sebebas, ya tidak kita katakan semaunya seperti orang-orang awam. Tidak. Kenapa? Karena kita penuntut ilmu harus berbeda. Tutur katanya, penampilannya, semuanya kita tunjukkan bahwa kita adalah seorang penuntut ilmu. Nah, itu adab kepada diri sendiri. Jadi di sini ada beberapa adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Mulai dari adab kepada Allah, yaitu keikhlasan, adab kepada guru, yaitu memberikan penghormatan, itu hak ilmu yang harus dia tunaikan. Kemudian adab kepada sesama penuntut ilmu, ya, yaitu dengan berbagi ilmu itu. Adab kepada orang-orang awam, yaitu dengan menyayangi mereka. Penuntut ilmu ini ya, kalau kita lihat orang-orang di luar sana, apa perasaan kita? Kasihan kan begitu ya. Maka janganlah kita keluar itu jadi al-buju gitu. Tembak sana, tembak sini. Kita itu punya ilmu untuk apa? Untuk menuntun, membimbing. Itulah tugas Nabi. Yu'allimukumul kitab wal hikmah, mengajarkan Al-Qur'an dan hikmah. Nah, ketika kita keluar sana, seorang penuntut ilmu, ya, jangan berkata, saya kan bukan ustaz, saya kan bukan dai. Enggak. Penuntut ilmu itu sudah include. Ketika kita jadi seorang penuntut ilmu, otomatis kita menjadi seorang dai, mengajak manusia kepada apa yang kita ketahui. Itu zakatul ilmi. Zakat ilmu itu ya mengajarkannya, mendakwahkannya. Bukan kita makan sendiri, para jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu kepada orang-orang awam bagaimana kita bermuamalah? Muamalah kita kepada mereka adalah muamalah da'awiyah namanya, yaitu kewajiban kita mendakwahi mereka. Dasarnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia kepada agama Allah dengan cara yang hikmah dan dengan pengajaran yang baik, para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi itu muamalah kita kepada orang-orang di luar sana. Jadi ketika kita ya mendudukkan dan memposisikan diri kita sebagai seorang penuntut ilmu, ya kita punya kewajiban minimal kita bisa jadi contoh bagi orang-orang yang ada di luar sana. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, bukan keluar jadi algojo gitu. Fonis sana, fonis, posak pasir, bodak badik kan gitu ya. Lalu apakah manusia bisa mendapatkan faedah dengan cara seperti itu? Kadang-kadang kita lihat para penuntut ilmu itu, ini kekurangan mereka juga,
Ya, ketika sudah sampai kepada satu level ilmu, seolah-olah itu adalah menunjukkan status sosial lebih tinggi daripada orang lain di luar sana. Lalu dengan itu dia berbangga. Kemudian apa? Kemudian dia menjadi eksekutor bagi orang lain di luar sana. Apa manusia perlu itu dari kita? Enggak. Mereka perlu apa? Bimbingan. Mereka perlu pengajaran. Mereka perlu teladan. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bagaimana Nabi bisa menghadapi banyak manusia di luar sana? Ada orang-orang Arab Badui yang luar biasa kasarnya. Ada yang narik selendang beliau, ada yang macam-macam. Ada yang buat beliau kesal juga. Macam-macam itu yang dijumpai Nabi di luar sana. Tapi Nabi menunjukkan bagaimana bermuamalah kepada orang-orang awam di luar sana untuk membimbing mereka kepada ilmu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir tadi kita sebutkan adab kepada diri sendiri, yaitu dengan menjaga kehormatan. Ya, kita harus menjaga status kita sebagai seorang penuntut ilmu. Jaim katanya, jaga image sebagai seorang penuntut ilmu. Ya, nah terutama yang di luar sana, jangan kita penuntut ilmu justru menunjukkan akhlak yang buruk. Ya, karena mau nggak mau kita itu menjadi sorotan. Ya, kita jadi sorotan di luar sana. Ya, tindak tanduk kita itu dibicarakan dan dijadikan ukuran. Ya, sekecil apapun kesalahan kita jadi besar di mata mereka. Lalu janganlah kita berargumentasi yang konyol dengan mengatakan, nah, mereka juga salah. Ya, nggak sama, Pak. Contohnya begini ya. Kalau muslim korupsi disoroti, kalau non muslim korupsi nggak disoroti. Lalu kita jealous begitu. Ya, justru ya seorang muslim korupsi itu nggak biasa. Ya, para jemaah yang dimuliakan, seharusnya seorang muslim tidak korupsi, kan begitu ya. Nah, kalau ada muslim yang korupsi, ini ada apa-apa dengan agamanya. Demikian ikhwan fillah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan kita katakan wah, ya orang non muslim juga korupsi, orang non muslim juga menipu, orang non muslim juga melakukan keburukan. Ketika yang muslim disorot, ya wajar muslim itu disorot. Kenapa? Karena itu menunjukkan ketinggian agama ini. Seharusnya muslim tidak seperti itu. Paham maksudnya? Iya, kadang-kadang kita kan baper. Oh, kenapa muslim aja yang disorot? Kalau muslim nipu disorot, muslim korupsi disorot, muslim begini disorot. Itu karena mereka tahu harusnya muslim itu nggak seperti itu. Kalau ada muslim yang seperti itu menjadi luar biasa. Yang di luar sana, yang di luar Islam nggak disorot, ya memang mungkin wajar aja lah. Mungkin nggak ada dalam agamanya seperti itu. Jadi itu menunjukkan tingginya nilai Islam itu. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Maka ketika kita keluar sana disorot, ya memang harus siap-siap disorot. Ya, sama tetangga kita disorot, kan begitu ya. Itulah yang kita katakan, ya tugas kita menjadi seorang muslim. Seperti kata Nabi tadi, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi misalnya di jalan raya, itu muslim harus menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang paling tinggi di dalam akhlak, ya. Akhlak adab di jalan raya. Nah, di kadang-kadang kita gimana ya? Udah tulisan di belakang kaca mobilnya la ilaha illallah besar-besar. Lampu merah nyosor, Pak. Mikirnya gimana gitu. Pernah nggak lihat seperti itu? Iya, yang pakai simbol-simbol Islam di kendaraannya. Antum punya beban berat itu, mikul simbol itu. Bukan gaya-gayaan,
mau gaya-gayaan mobil terus la ilaha illallah, berbanyak istighfar, bodoh. Orang lagi istighfar, astagfirullah. Itulah soal-soal nulis apa di mobil itu. Ada yang tanya sama saya, Ustaz boleh nggak nulis seperti itu? Saya bilang, kalau ya bagusnya tidak. Kenapa? Karena antum kayaknya nggak akan mampu memikul simbol itu. Apalagi itu simbol yang agung ya. Itu kita kita pakai di mobil kita. Antum bayangkan, ya, mobil tulisan di belakangnya la ilaha illallah, antum parkir di karaokean kan gitu. Itu gimana? Atau ya berat itu ya para jemaah yang mulia. Artinya apa? Memikul simbol sebagai muslim itu memang berat. Apalagi ya kita yang menjadi seorang penuntut ilmu. Ya, seorang penuntut ilmu itu lebih-lebih lagi ya. Karena kita tahu, orang lain nggak tahu. Ya. Artinya apa? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, ya Allah mengatakan, katakanlah kepada mereka, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Sama? Nggak sama, harusnya nggak sama. Artinya apa? Penuntut ilmu nggak boleh sama dengan awam di luar sana. Itu maksudnya. Kalau sama juga, berarti belum melaksanakan ayat itu. Kalau sami-sami mawon Pak ya, sama aja yang awam sama yang penuntut ilmu, sama aja tingkah lakunya. Artinya ya belum melaksanakan ayat itu. Apakah sama? Itu memang pertanyaan redaksinya, tapi maksudnya adalah ya insya, artinya apa? Ya tidak sama. Jangan nggak boleh sama antara yang tahu dengan yang tidak tahu, yang berilmu dengan yang tidak berilmu, harusnya tidak sama. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah demikian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, khususnya untuk lebih memotivasi kita untuk belajar adab dan akhlak. Itu bukan perkara mudah. Jangan anggap mudah, jangan anggap remeh, jangan pandang sebelah mata, karena kita masih perlu banyak dipoles akhlaknya, perlu banyak belajar akhlak, perlu lebih menanamkan akhlak itu pada diri kita, sehingga akhlak itu satu demi satu menjadi sesuatu yang spontan, refleks muncul dari diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Aku qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimin innahu huwal ghafur. Isya jam berapa ini? Sudah masuk? Ada. Habis azan kalau ada yang mau tanya silakan ya. Ya. Mau bertanya kita persilakan. Ya. Kalau yang menempelkan simbol-simbol tertentu dengan tujuan agar bisa menjaga kita itu dan urusan itu tidak akan melakukan di sini ya hal-hal yang negatif apa diperbolehkan. Iya, kita punya tanggung jawab, punya responsibility untuk menjaga simbol itu, ya. Nah, kalau tidak ya maka kita telah jatuh dalam sabda Nabi, man sanna sunnatan sayyi'atan fil Islam falahu wizruha wa wizru man amila biha wa la yunqasu min auzarihim syai'an. Barang siapa menyontohkan satu yang buruk dalam Islam berkaitan dengan agama ya maksudnya, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang menirunya tanpa dikurangi dosa mereka sedikit pun. Antum pakai simbol la ilaha illallah, buka kaca buang sampah sembarangan, ditiru orang, antum kena itu. Wah, itu mobil muslim ya, karena ada la ilaha illallah ya. Buka kaca lempar sampah begitu. Ada itu. Geleng-geleng kepala kita. Nah, kalau orang lain lihat itu gimana? Dicontoh kan? Dicontoh. Ini muslim ini. Nah, muslim aja kayak gitu.
Nah, jadi kita punya tanggung jawab memikul simbol itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sanggup nggak kira-kira? Ini kan berkaitan dengan adab jalan raya ya. Ya, adab jalan raya itu kan memang kadang-kadang silat kita suka melanggar gitu. Karena SIM-nya nembak, ada S coret berhenti kita situ kan gitu ya. Ada P coret parkir kita di situ. Itu S coret itu berhenti pun nggak boleh di situ. Nah ini nggak bukan berhenti lagi, parkir di situ. Padahal S coret gitu. Itu kan lebih parah daripada P coret itu. Tahu P coret? Huruf P dicoret begitu. Artinya nggak boleh parkir di situ. Berhenti sebentar mungkin boleh kan gitu, nggak disalahkan. Tapi kalau udah S coret, huruf S dicoret gitu, itu artinya apa coba? Apa artinya? Ya berhenti dilarang di situ. Walaupun sebentar nggak boleh berhenti, apalagi parkir. Nah ini udah S coret parkir di situ, coba lihat. Lebih parah lagi ada tulisan la ilaha illallah. Orang pun mengucap itu la ilaha illallah. Ya, ini kan buruk jadinya ya. Jadi contoh yang buruk gitu. Nah, nanti dapat dosa jariah nanti. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya ukurlah kemampuan masing-masing. Kira-kira mampu gak itu? Kalau gak mampu ya sudah polos aja lah. Ya. Termasuk yang kadang-kadang juga simbol-simbol yang menunjukkan kepada satu kita katakan simbol kebaikan lah ya, simbol dakwah misalnya. Bisa nanti pakai stiker roja, kan banyak juga orang stiker roja, iya kan, ditempel di mobil. Lampu merah 12, itu kan juga gimana orang lihatnya? Itu kan jadi, berarti yang pakai simbol-simbol kayak gitu kayak gini nih, itu jadi berat itu. Tanggung jawabnya sekarang masalahnya. Ya, bukan berarti kalau tuh nggak pakai simbol-simbol itu boleh melanggar, nggak boleh juga. Tapi kalau tuh melanggar dengan simbol itu lebih berat lagi, itu maksudnya. Ya, ya paham Pak? Maksudnya apakah yang harus ditata itu bukan kitanya, bukan simbolnya, dan karena sebenarnya kalau kita pakai baju itu ada ketika ini yang tadi saya terjawab. Iya. Tapi kesalahan itu akan selalu muncul saja gitu kan. Iya. Orang yang pakai komputer itu harusnya ya lebih menjaga diri. Iya, kalau baju kan nggak mungkin kita tanggalkan Pak. Iya kan, kalau itu kan bisa aja kita nggak pakai. Iya, kalau kita nggak pakai simbol itu misalnya, salah nggak secara peraturan lalu lintas? Nggak salah. Bahkan kalau pakai itu menyalahi aturan, misalnya menutupi kaca belakang yang nggak bisa lihat, itu salah juga menurut aturan lalu lintas. Besar-besar gitu nggak bisa lihat ke belakang, itu kan kaca spion dalam itu punya untuk bisa lihat orang gitu di belakang kan. Nah itu. Oh Ustaz tulisnya kecil kan gitu ya. Itu tadi tentang jawabnya. Kalau baju ya kita, apa mungkin kita pakai baju singgah keluar rumah supaya nggak dikira muslim? Kan nggak juga. Ya itu nggak bisa kita lepaskan kan begitu ya. Seperti ya kita menunjukkan identitas kita sebagai seorang penuntut ilmu kan begitu ya. Ya itu kan nggak bisa kita tanggalkan dari diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini agak melenceng dari agak. Jangan nggak melenceng. Ya nggak apa-apa. Maksudnya pertanyaan dalam bab yang lain gitu. Ya, topik lain. Ini di tempat saya ini di sebuah masjid tuh imamnya itu suka kuburan gitu. Suka kuburan. Iya, suka apa namanya jalan kubur gitu kan. Kubur-kubur keramat gitu loh. Sekarang jadi bertanya, apakah saya masih boleh jadi makmumnya? Sedangkan dia seperti itu
Ya, selama dia muslim boleh ya, bermakmum di belakangnya. Ya. Selama statusnya masih muslim secara zahir gitu ya. Maka kita nggak jadi masalah, artinya nggak terlarang bermakmum di belakangnya. Kalau nggak ada pilihan lain gitu, ya. Nah, ya kalau dia ziarah kubur kan belum berarti dia kafir. Apa karena dia ziarah kubur dia kafir kan enggak? Ya. Mungkin ziarah kuburnya salah ya, mungkin salah. Tapi apakah dia keluar dari Islam gara-gara itu kan enggak? Maka selama dia muslim kita boleh dan sah bermakmum di belakangnya. Kalau dia bagus sholatnya itu bagi dia dan bagi kita. Tapi kalau buruk sholatnya itu dosa dia dan bukan dosa kita. Kita dapat pahala sholat kita, dia dapat dosa dia. Itu beratnya jadi imam itu. Ya, maka imam itu adalah posisi yang tidak perlu diperebutkan. Kalau merasa bisa silakan. Tapi kalau ragu-ragu tinggalkan. Ya, artinya jangan dibidik posisi itu. Orang-orang di masyarakat kan kadang-kadang posisi imam itu yang bergengsi. Ya, gengsinya tinggi itu kalau jadi imam. Tapi kalau jadi muazin kan tolak-tolakan itu, seolah-olah turun kastanya kalau jadi muazin. Padahal dalam Islam ya, yang perlu diperebutkan sampai kelak bisa mengundi diundi itu adalah jadi muazin, bukan jadi imam. Nah ini sekarang kebalik itu. Kalau jadi muazin tolak-tolakan itu, artinya apa? Kamu aja lah, kamu aja. Nah, kalau jadi imam rebutan itu. Kadang-kadang tersinggung, kenapa? Karena nggak disuruh jadi imam. Nah itu masalahnya ya. Nah, jadi imam-imam, maka muncullah imam-imam seperti itu yang nggak qualified, yang sebenarnya nggak pantas jadi imam dari banyak sisi, dari bacaannya, dari ini itu dan lain sebagainya. Ya karena kondisi kebanyakan manusia di luar sana ya seperti itu. Ya edukasinya tentang fikih masjid kan masih, ya kita katakan masih banyak salahnya, kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau hati selalu ngambang itu gimana tuh? Kita makmum kemana dia, hati selalu ngambang gitu, nggak fokus gitu. Hati mengambang. Iya, hati nggak fokus gitu sama makmum. Oh, nggak fokus. Dan jadi apa ini Pak? Jadi imam? Iya, makmum. Kita nggak makmum ke imam itu hatinya kita ngambang gitu, nggak serius. Nggak serius. Oh, jadi makmum. Imamnya seperti itu tadi. Iya, ragu dia. Iya. Oh, ragu-ragu. Ya nggak perlu ragu-ragu. Kalau dia salah salatnya, itu dosa dia. Ya, bukan dosa kita. Jadi makmum itu nothing tulus kata. Nggak ada ruginya tuh jadi makmum itu. Artinya benar salah imamnya, antum tetap benar gitu. Asal antum sholatnya benar. Nah si imam ini dia punya tanggung jawab besar. Dia harus tahu tentang hukum sholat dan lain sebagainya, bacaan sholat, dan dia berat jadi imam itu tanggung jawabnya. Nah, jadi antum nggak perlu ngambang kalau jadi makmum. Justru yang ngambang itu kalau jadi imam. Nah, itu baru was-was terus kan gitu ya. Tanya-tanya dulu kepada diri kita, apa saya pantas berdiri di sini ya gitu. Makanya saya tanya tadi, atau jadi makmum atau jadi imamnya? Jadi makmum ngapain kita ngambang? Yang penting kita khusus sholatnya, ya coba dipahami apa yang dibaca, ya insya Allah nggak ada ruginya kita jadi makmum. Enak jadi makmum itu, ya. Saking enaknya ngantuk kan gitu. Enggak, jangan ngantuk. Harus tetap fokus, khusyuk kan begitu ya. Pahami apa yang dibaca. Paham? Ya. Jangan dipikiri imamnya, oh imam ini musuh saya, enggak usah. Terus-terus saja di belakang itu. Ini
Ini karena seterunya jadi imam, dia pun panas di belakang. Ya. Ustaz, ini menegaskan pertanyaan Bapak tadi. Sudah saya lupa karena saya dengar bahwasanya ada larangan kalau kita itu mengetahui seorang imam, di mana imam itu asal pelaku kesyirikan. Tahu bukan praktek berhubungan gitu kan, itu jadi dilarang sama saya perhatian, tapi saya lupa besar juga. Apa? Ya ini masalahnya kondisinya antum gak ada pilihan atau ada pilihan. Nah, kalau gak ada pilihan, ya memang disitulah dia antum sholat, nah disitulah dia antum tinggal. Ya udah ikuti. Selama dia tidak kafir atau tidak keluar dari Islamnya, Muslim, tapi ya banyak buat bid'ah, banyak buat salah, banyak buat ini itu, ya. Kecuali anda bisa menurunkannya, begitu, artinya menggesernya. Ya kalau nggak bisa karena anda merayat jelata, gitu. Bukan pengurus maksudnya, ya bukan apa-apa, ya udahlah. Kecuali ada pilihan, oh di sana ada masjid yang lebih bagus misalnya, ya itu bisa. Iya, tapi kalau nggak ada pilihan ya udah sholat. Kita nggak diperintahkan untuk menanyai setiap imam bagaimana akidahnya, sudah keluar nggak dia dari Islam, dan ya, susah lah begitu, tuh nggak bisa sholat nanti. Setiap masjid harus ditanyai dulu, dipastikan. Paham? Jadi itu hukum yang cukup kita putuskan secara lahir saja. Artinya secara kasat mata nampak dia muslim, masih muslim, ya sudah. Ya. Kecuali sudah ada keputusan dan ditegakkan hujah bahwasanya dia kafir dengan perbuatannya itu, ya itu lain cerita. Dan memutuskan orang itu kafir kan gak mudah. Ya, gak bisa karena karena emosi atau karena benci, nggak bisa. Betul-betul harus akurat hukum itu. Hukum mengkafirkan orang itu nggak mudah. Kenapa? Banyak implikasinya. Di antaranya adalah dia harus dipisah dari istrinya kalau istrinya muslimah. Dia kehilangan hak asuh, dia kehilangan hak waris, dia kehilangan hak diurus jenazahnya menurut Islam, dia kehilangan hak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Apa itu semua bisa diterapkan padanya? Itu kalau dihukumi kafir. Jadi nggak mudah hukum kafir itu. Dan itu pun harus ditegakkan oleh orang yang berilmu, bukan kita debat kusir dengan seseorang lalu kita hukumi kafir, nggak bisa itu. Ya. Nah demikian. Jadi secara lahirnya dia muslim, tapi muslim banyak kesalahannya, ya seperti itu, ya udah sholat di belakang dia. Kalau nggak ada pilihan lain, kan begitu ya. Kalau ada pilihan lain, mungkin lebih lama bagi kita. Ya atau bisa, wah ini kayaknya harus dilengserkan, diganti dengan yang lain ya. Kalau bisa seperti itu bagus. Karena sebagian imam itu memang gak layak jadi imam, kan begitu ya, seperti imam yang fasik dan lain sebagainya, imam yang lahan bacaannya. Tapi sekarang ini ya, kebanyakan imam kan seperti itu. Satu imam itu tidak bagus bacaannya, lahan istilahnya, ya. Panjang pendeknya dia enggak kacau balau, kan begitu ya. Wassalamu wat thariq, wa ma adraka wat thariq, gitu. Ya udah kacau balau. Pening dengarnya itu. Ada juga seperti itu. Ya, taib, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.